Cerita berawal dari Deadpool yang memutuskan untuk mencoba melamar menjadi anggota Avenger karena dia merasa butuh tantangan yang lebih ekstrim dalam hidupnya dan menjadi idola yang dianggap penting untuk kedamaian dunia. Namun sayangnya, lamaran Deadpool ditolak karena menjadi seorang Avenger bukan cuma kekuatan dan kostum yang hebat, tapi juga dibutuhkan banyak orang. Sementara Deadpool belum memenuhi syarat karena belum banyak orang yang mengenalnya. Namun Deadpool diminta untuk meneruskan perannya sebagai Deadpool dan terus berkarya sampai Deadpool memenuhi syarat untuk menjadi anggota Avenger. Mendapat penolakan, Deadpool merasa kecewa hingga dia memutuskan untuk pensiun dan berhenti menjadi Deadpool. You know what they say. 6 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan kehidupan Deadpool saat ini yang bernama asli Wade Wilson. Sehari-hari dia bekerja sebagai sales mobil bekas bersama sahabatnya yang bernama Peter dan hidup cukup nyaman bersama keluarganya. Pada suatu malam, saat Wade pulang kerja bersama Peter, dia merasa ada yang mengikutinya sedari tadi. What? Saat tiba di rumah, Wade dikejutkan oleh keluarga, teman, dan pacarnya yang bernama Vanessa karena rupanya hari ini adalah hari ulang tahunnya Wade. Dengan bertambahnya usia dan kedewasaan Wade saat ini, orang-orang terdekatnya mempunyai harapan agar Wade menjadi orang yang lebih baik, termasuk ibunya yang berharap Wade mempunyai penghasilan lebih tinggi untuk menutupi kekurangan dana dari penghasilan Wade yang cuma seorang sales mobil bekas. Juga Vanessa yang berharap Wade menjadi orang yang lebih berguna bukan cuma untuk keluarga, tapi juga orang lain, bahkan dunia. Namun di tengah-tengah pesta, Wade didatangi oleh beberapa tentara TVA atau tentara Timeline Variance Authority yang bertugas mengamankan seluruh timeline yang ada di multiverse. Setelah itu mereka langsung membawa Wade masuk ke sebuah portal teleportasi meski Wade sempat menolak. Setelah itu Wade dibawa ke markas TVA dan dipertemukan dengan seorang penjaga multiverse bernama Paradox. Rupanya maksud Paradox membawa Wade untuk bertemu dengannya, yaitu untuk menawarkan pada Wade sebuah peran menjadi pahlawan superhero di dunia multiverse yang lain, yang lebih hebat dari superhero-superhero yang lain, dengan satu syarat. Mendengar hal itu, Wade pun langsung tertarik dan menerimanya karena keinginannya untuk memenuhi harapan orang-orang yang dicintainya kembali muncul setelah sempat hilang karena ditolak bergabung bersama Avenger. Namun setelah Wade memakai kostum Deadpool-nya dan bersiap-siap, saat itu Deadpool terkejut dengan syarat yang diminta oleh Paradox, yaitu dunia Deadpool saat ini akan dimusnahkan menggunakan alat yang dia ciptakan sebagai uji coba karena alat itu belum resmi dan masih ilegal. Alasan dunia Deadpool akan dimusnahkan karena dunia itu sudah Paradox anggap tidak berguna karena dunia itu sudah tidak memiliki makhluk jangkar. Yang dimaksud dari makhluk jangkar adalah Logan atau Wolverine yang sudah mati beberapa tahun yang lalu, yang menjadi harapan Paradox satu-satunya untuk mempertahankan dunia itu. Mendengar hal itu, Deadpool tentu saja menolak karena tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia cintai. Setelah itu Deadpool mencuri alat teleportasi dari Paradox dan memutuskan untuk kembali ke dunianya. Setelah itu mencari kuburan Logan karena dia yakin bahwa Logan tidak akan mudah mati karena bisa beregenerasi seperti dirinya. Namun setelah Deadpool menggali kuburan Logan, Deadpool mendapati kenyataan bahwa ternyata Logan memang sudah mati dan hanya tinggal kerangkanya saja. Hal itu tentu saja membuat Deadpool merasa kesal. Tak lama kemudian, setelah mengangkat kerangka Logan,
tiba-tiba pasukan TVA datang untuk menangkap Deadpool atas perintah Paradox. Tentu saja Deadpool tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk melawan. Dengan ciri khasnya, Deadpool membantai semua pasukan TVA dengan mudah. Bahkan dalam aksinya, terkadang dia melakukannya sambil ngedance dan hanya menggunakan tulang belulang dari Logan tanpa menggunakan senjatanya. Karena sepertinya markas TVA tidak mempunyai pasukan yang bisa diandalkan, karena meski terus bermunculan, mereka tidak berdaya menghadapi Deadpool yang hanya seorang diri. Setelah membrutal, Deadpool pun memutuskan untuk mendatangi Logan-Logan yang ada di dunia lain, yang menurutnya cocok dijadikan sebagai Logan pengganti, hingga Deadpool bertemu dengan Logan yang sesuai di sebuah bar. Namun ternyata Logan yang dia temui adalah Logan yang kehilangan jati dirinya karena dihantui rasa bersalah kepada teman-temannya yang telah tewas, hingga menjadi seorang Logan pemabuk untuk pelarian. Tak ada pilihan lain, Deadpool pun membawa Logan yang dia temui saat Logan itu pingsan karena kebanyakan minum tuak, dan memakaikan kostum Wolverine-nya untuk bertemu kembali dengan Paradox. Berharap Deadpool sudah menemukan makhluk jangkar yang Paradox inginkan, yaitu Logan, dan menyelamatkan dunianya agar tidak dimusnahkan. Namun Paradox menolaknya, karena menurutnya Logan yang Deadpool bawa adalah Logan yang terburuk dari semua Logan yang ada di seluruh dunia. Karena saat dibutuhkan oleh teman-temannya, Logan yang itu malah memilih untuk pergi dan meninggalkan teman-temannya. Karena tidak bisa diatur, Paradox pun memutuskan untuk menghukum Deadpool dan Logan dengan menggunakan sebuah tongkat ajaib dan mengirim mereka ke dunia yang disebut dunia kehampaan, yang berisi orang-orang dengan karakter yang dianggap gagal. Merasa sudah diseret ke dalam masalah oleh Deadpool, Logan pun meminta pertanggungjawaban dari Deadpool hingga berakhir dengan pertarungan. Karena sama-sama memiliki tubuh yang bisa beregenerasi dengan cepat, mereka pun terus bertarung tanpa ada korban yang jatuh. Singkat waktu, Logan pun berhenti menyerang setelah Deadpool berjanji akan memperbaiki semuanya dengan bantuan TVA. Tak lama kemudian, ada seorang pria berjubah yang memberitahu Deadpool dan Logan bahwa ada pasukan yang datang mendekat. Mereka adalah anak buah dari Cassandra Nova yang mempunyai kekuatan telekinesis yang sangat kuat. Awalnya pria berjubah itu dikira adalah Chris Evans, si Kapten Amerika yang kehilangan turup pancinya. Namun setelah dia membuka semua jubahnya, rupanya dia adalah Johnny Tom dari Fantastic Four yang mempunyai kekuatan api dan bisa terbang. Yang berhasil kabur dari markas Cassandra Nova, dan saat ini pasukan tersebut tengah mengejarnya. Rupanya pasukan yang datang mendekat dipimpin oleh Sabretooth yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Logan. Kemudian Sabretooth menantang Logan untuk bertarung, namun tanpa diduga, hanya dengan sekali sabet, Logan berhasil memisahkan kepala Sabretooth dari tubuhnya. Singkat cerita, Johnny, Deadpool, dan Logan pun berhasil ditangkap, lalu dibawa oleh anak buahnya Cassandra menuju markas yang ternyata markas Cassandra Nova adalah kostum Ant-Man yang sudah membesar. Di tempat itu, Deadpool dan Logan bertemu dengan banyak mutan termasuk Juggernaut yang dibuang ke dunia kehampaan, dan Cassandra itu sendiri yang saat ini jadi pemimpin mereka. Saat itu Cassandra berkata bahwa dia sudah lama ingin menangkap Johnny, dan akhirnya sekarang anak buahnya berhasil melakukannya.
Kemudian Deadpool dengan kekonyolannya malah memprovokasi Cassandra dengan berkata bahwa tadi Johnny sudah menghina Cassandra. Hingga Cassandra pun kesal dan langsung menghabisi Johnny saat itu juga. There's been some kind of mistake. Setelah itu Cassandra mengajak Logan untuk bergabung bersama mutan yang lain di bawah kepemimpinannya. Namun Logan menolak ajakan Cassandra hingga membuatnya kesal dan langsung memerintahkan monster Elliot untuk menghabisi Deadpool dan Logan. Untungnya mereka berhasil kabur. Singkat cerita, Deadpool dan Logan luntang-lantung di dunia kehampaan dan mencari cara bagaimana untuk bisa bebas dari dunia itu. Tak lama kemudian, di perjalanan yang tanpa arah dan tujuan, mereka bertemu dengan Deadpool dari dunia lain yang mengenalkan dirinya sebagai Deadpool si paling ganteng dan seekor Dogpool. Saat itu Deadpool si paling ganteng berkata bahwa masih banyak Deadpool versi lain yang dibuang ke dunia itu. Dan jika ingin bebas dari dunia kehampaan, mereka disarankan untuk pergi ke perbatasan. Kemudian Deadpool si paling ganteng memberikan mobilnya pada Deadpool dan Logan untuk pergi ke sana. Di perjalanan Deadpool keceplosan dengan berkata pada Logan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki semua keadaan ini. Mendengar hal itu, Logan pun murka karena merasa dibohongi dengan sesuatu yang tidak pasti. Hingga akhirnya mereka kembali bertarung di dalam mobil. Selama seharian penuh mereka terus bertarung sampai kelelahan dan keduanya tertidur. Bahkan saking lelapnya mereka hingga tak sadar mobil yang mereka tumpangi dibawa oleh seseorang menuju suatu tempat, yang mana di tempat itu mereka bertemu dengan karakter buangan lainnya seperti Elektra, Gambit, dan Blade. Juga Laura, gadis yang pernah Logan selamatkan di dunianya. Rupanya mereka semua tengah bersembunyi dari incaran Cassandra. Saat itu mereka terkejut setelah tahu bahwa Deadpool dan Logan berhasil selamat dari Cassandra karena sudah banyak mutan dan karakter yang tewas di tangannya. Setelah itu Deadpool mengajak semuanya untuk bergabung melawan Cassandra. Meski Cassandra punya kekuatan yang hebat, namun dia lemah jika tidak bisa menggunakan kekuatan telekinesisnya. Dan untuk itu mereka membutuhkan helm milik Juggernaut untuk melumpuhkan kekuatannya. Setelah menyusun rencana, akhirnya mereka pun setuju untuk bergabung melawan Cassandra. Let's fucking go. Johnny must have loved you. Esok harinya mereka pun langsung tancap gas menuju markas Cassandra dan disitulah terjadi pertempuran antara karakter hero dan mutan dari berbagai universe. Perlahan tetapi pasti, Deadpool dan kawan-kawan berhasil menghabisi pasukan dari Cassandra Nova. Bahkan berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka. Deadpool dan Logan langsung berhadapan dengan Cassandra, sementara Laura menghadapi Juggernaut. Namun Deadpool dan Logan bukan tandingan Cassandra yang kekuatannya di atas rata-rata, yang tak butuh waktu lama berhasil melumpuhkan Deadpool dan Logan. Saat Cassandra memasuki pikiran Logan, untungnya saat itu Laura berhasil mengalahkan Juggernaut dan melemparkan helmnya pada Deadpool. Tanpa buang waktu, Deadpool langsung memakaikan helm itu pada Cassandra hingga dia lemah karena tak bisa menggunakan kekuatannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembak Cassandra yang ternyata atas perintah Paradox. Setelah itu Logan meminta Deadpool untuk melepaskan Cassandra karena dia sudah terluka. Karena hal itu, akhirnya Cassandra luluh dan membuka portal waktu menuju dunia Deadpool dan Logan dengan menggunakan cincin teleportasi milik Dr. Strange yang dia habisi beberapa hari yang lalu sebagai tanda terima kasih karena sudah melepaskannya.
Setelah itu Deadpool dan Logan pun langsung loncat ke dalam portal dan jatuh tepat di dekat Peter yang tengah menjual mobil bekasnya. Sementara Cassandra menginterogasi orang yang tadi menembaknya. Saat itu Cassandra tahu bahwa Paradox berusaha untuk menghabisinya secara diam-diam. Sementara itu Deadpool dan Logan bertemu dengan Paradox yang melarang mereka pergi ke markas TVA. Belum selesai mereka membahas masalah, tiba-tiba Cassandra datang dan langsung menangkap Paradox, kemudian memasuki pikirannya. Dari situ Cassandra mengetahui bahwa Paradox memiliki alat pemusnah timeline, dan saat itulah Cassandra berniat untuk menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan semua timeline agar dia menjadi satu-satunya dan takkan terkalahkan. Your conversation. Friends, we make sure we're not disturbed. Tak lama kemudian muncul Deadpool beserta Deadpool yang lainnya dari semua varian rasa. Yang entah kenapa mereka semua langsung menyerang. Tentu saja Deadpool dan Logan terpaksa melawan. Di tengah pertempuran yang tak ada habisnya karena semua Deadpool bisa beregenerasi, kecuali Deadpool si paling ganteng yang harus tewas. Kemudian tiba-tiba muncul Deadpool satu lagi yang ternyata adalah Peter, yang langsung berteriak bahwa Deadpool yang mereka serang adalah sahabatnya. Hingga semua Deadpool berhenti menyerang dan berkumpul bersama Peter. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Deadpool dan Logan untuk pergi dari tempat itu dan bergegas menyusul Paradox. Sementara Cassandra mulai mengaktifkan alat pemusnah timeline. Paradox memberitahu Deadpool dan Logan bagaimana cara menghancurkan alat tersebut agar tidak bisa digunakan, yaitu dengan cara menutup sumber kekuatannya dengan menggabungkan jalur materi dan antimateri atau min dan plus. Namun siapapun yang melakukannya pasti akan mati karena ledakan kekuatan dari alat tersebut. Setelah itu Deadpool berdebat tentang siapa yang harus berkorban. Lalu Logan yang akan melakukannya karena dia sudah tidak punya siapa-siapa. Juga agak terbebas dari rasa bersalahnya selama ini. Namun saat Logan berjalan menuju ruangan, tiba-tiba Deadpool memukulnya dari belakang dan langsung masuk lebih dulu ke dalam ruangan. Sementara Cassandra sudah mulai memusnahkan semua timeline yang ada. Setelah itu Deadpool langsung mengambil inti materi, namun saat dia mencoba mengambil yang satunya lagi, dia kesulitan karena jaraknya terlalu jauh. Untungnya Logan berhasil menerobos masuk dan langsung mengambil inti yang satunya lagi, lalu menggabungkannya melalui tangan Deadpool, hingga berhasil menghancurkan alat tersebut beserta Cassandra. Sementara Paradox ditangkap oleh petugas pengawas TVA karena sudah mengetahui bahwa Paradox berniat memusnahkan timeline dengan alat tak resmi. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Deadpool dan Logan yang dianggap sudah tewas muncul di hadapan mereka. Rupanya mereka berhasil selamat karena mereka bersatu. Setelah itu Deadpool meminta para pengawas TVA untuk mengembalikan semua karakter ke dalam dunianya masing-masing. Sementara Logan tetap berada di dunianya. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Deadpool dan Wolverine 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jinfro Film Review.